Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pemirsa Kalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini di kota Madinah, tepatnya di halaman Masjid Nabawi, alhamdulillah saya berada di sebuah taman yang bernama Sakifah Bani Sa'idah. Taman ini ternyata merupakan tempat yang sangat bersejarah. Jadi dahulu ketika Rasulullah SAW wafat, itu jenazahnya tidak segera dikebumikan. Jenazahnya tidak buru-buru dimakamkan. Kenapa? Karena ketika itu para sahabat harus memutuskan siapa pemimpin berikutnya, siapa yang akan memimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, di tempat inilah ya yang disebut Sakifah Bani Sa'idah, tempat di mana para sahabat dari kaum Ansor dan Muhajirin itu bermusyawarah. Ya, mereka berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah untuk membahas siapa pemimpin berikutnya setelah Rasulullah SAW tidak ada. Pada awalnya kaum Ansor itu ingin mengangkat pemimpin hanya di kota Yasrib saja. Waktu itu tokohnya bernama Sa'ad bin Ubadah. Nah, mereka ingin mengangkat Sa'ad untuk menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah, menjadi pemimpin kota Madinah. Namun ketika terjadinya diskusi tentang kepemimpinan ini, dari kalangan Muhajirin ada Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah. Mereka ini menginginkan bahwa kepemimpinan itu tidak hanya di kota Madinah, tapi secara umum. Karena ketika Rasulullah sudah tidak ada, itu wilayah Islam sudah cukup luas. Jazirah Arab itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ketika itu terjadilah perdebatan. Kaum Ansor ingin dari kalangan Ansor yang dijadikan pemimpin. Mereka berpendapat seperti ini, masing-masing dari kita untuk menentukan pemimpinnya. Jadi Ansor pemimpinnya siapa, kemudian Muhajirin pemimpinnya siapa. Namun ternyata usulan itu ditolak oleh Umar. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, dari kami pemimpinannya, kalian para menterinya. Nah, setelah berdiskusi, bermusyawarah, akhirnya disetujui. Dan ketika itu dibayatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, sebagai pemimpin pertama peninggal Rasulullah SAW. Nah, semenjak itulah akhirnya Khalifah Abu Bakar dibayat dan memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW itu tidak ada. Pemirsa Kalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kepemimpinan ini itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Para imam mazhab bahkan berpendapat bahwa imamah atau kepemimpinan adalah sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib. Untuk apa? Untuk menegakkan syariat Allah dan Rasulnya, untuk menegakkan aturan Islam, dan untuk mengatur urusan umat. Nah, disinilah sangat pentingnya sebuah kepemimpinan. Nah, oleh karena itu, ya, melalui video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, menjelaskan bagaimana pentingnya kepemimpinan dalam Islam, dan mudah-mudahan memberikan kesadaran khususnya bagi pemirsa Kalam TV betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Kebetulan di negeri kita, di Indonesia, itu sebentar lagi akan mengadakan pemilihan, ya, terkait dengan kepemimpinan. Nah, kita sebagai umat Islam harus betul-betul, ya, memikirkan bagaimana pemimpinan ke depannya. Kita berharap dari Taman Sakifah Bani Sa'idah ini, kita berharap dan berdoa semoga Indonesia ke depan dipimpin oleh orang-orang yang saleh, orang beriman yang taat kepada Allah, dan senantiasa mengajaknya rakyatnya untuk juga taat kepada Allah. Pemimpin yang takut kepada Allah dan juga mengajak rakyatnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan akan mensejahterakan rakyatnya.
menyebarkan kebaikan, menegakkan keadilan terhadap masyarakatnya. Mudah-mudahan sekali lagi di Indonesia akan lahir pemimpin yang adil, yang saleh, yang beriman, yang mensejahterakan rakyatnya dan mengajak semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika semua bertakwa, Allah akan memberikan kesejahteraan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang sudah janjinya. Sekali lagi mudah-mudahan Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang soleh, yang mensejahterakan rakyatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.